Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan banyak karunia kepada kita semua. Semoga rahmat dan karunia-Nya memberikan kebaikan kepada setiap makhluk yang menerimanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Contoh suri tauladan hidup buat kita semua, uswatun hasanah buat seluruh umat manusia. Saudara sekalian, bertemu kembali kita dalam bincang-bincang hari ini berkisaran tentang ayat-ayat Alkitab, ya, seputaran tentang perbandingan agama. Agama diberikan kepada manusia yang diberikan sebagai panduan dan patokan sebagai pembimbing dan pengarah jalan hidup manusia. Biasanya agama itu akan diberikan melalui utusan Allah, yakni yang kita kenal dengan nabi dan rasul, sebagai utusan dan perwalian atau perwakilan Allah di atas dunia ini. Dari sekian banyak jumlah nabi dan rasul, ya, yang kita yakini yang mendapat label dari kenabian dan kerasulannya ada sekitar kurang lebih 25 orang, ya, 25 nabi dan rasul. Nah, yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sebagai jalan buat umat Islam untuk menuju kepada Rabb-nya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan dalam arti Nabi Muhammad mengajarkan banyak syariat-syariat, ketentuan-ketentuan baik secara i'tiqadi maupun secara syar'i. Secara i'tiqadi maksudnya adalah secara keyakinan. Kalau dalam hal ini sering kita kenal dengan istilah akidah. Sedangkan syariat yaitu berbentuk amaliyah. Dan dalam hal ini tentunya perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menjadi ajaran, konsep ajaran dalam tatanan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Nah, berkaitan dengan hal itu semua, saudara sekalian, sama halnya dengan Isa alaihi salam atau Yesus yang dikenal dengan istilah Yesus oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, juga memiliki amanah yang sama seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka Yesus mendapat amanah, mendapat beban sebagai utusan Allah, sebagai nabi Allah, sebagai jalur atau jalan yang dapat diikuti oleh umatnya, ya. Dalam hal ini tentunya kaum Bani Israel, karena memang Yesus diutus hanya untuk Bani Israel saja. Ini sudah pernah kita bahas pada video-video sebelumnya, bahwasanya Yesus tidak diutus untuk seluruh dunia. Yesus bukan untuk seru sekalian alam, dan Yesus hanya diutus kepada kaumnya Bani Israel saja. Tidak ada perintah dari Yesus untuk menyebarkan Injil ke seluruh bangsa ataupun ke seluruh dunia, ya. Karena Yesus sendiri melarang untuk mengabarkan Injil itu ke seluruh dunia, ke bangsa lain, ya. Tidak boleh ke Asia, tidak boleh ke bangsa-bangsa Samaria, tidak boleh keluar dari Bani Israel. Nah, berkaitan dengan hal itu tadi, saya akan mencoba menganalisa, kita sama-sama menganalisa apa yang disampaikan
oleh Yesus di dalam Yohanes, ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya. Ini yang menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini, saudara. Pernyataan yang dinyatakan oleh Yesus, pernyataan yang disebutkan dengan dengan suatu pengakuan, tapi sayangnya ini salah dimaknakan oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Ya. Kalimat yang tertuang di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 ini adalah kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Baik, saudara. Ini biasanya ayat yang yang sering juga dipakai untuk upaya mendangkalkan akidah umat Islam. Dalam hal ini dengan program kristenisasi. Ya. Biasanya ini ayat dipakai untuk menafsirkan surat Al-Fatihah. Biasanya itu dikaitkan itu. Surat Yohanes pasal 14 ayat 6 ini seringkali dikolaborasikan dengan Al-Fatihah ketika mendangkalkan akidah umat Islam gitu. Surat Al-Fatihah ayat yang mana yang biasanya dipakai dengan yang dikolaborasikan dengan Yohanes pasal 14 ayat 6 ini? Yakni di Al-Fatihah itu ada ayat yang ke-6 berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Nah, begitu biasanya, saudara. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Klaim yang diakui oleh atau fitnah yang dilontarkan oleh para misionaris biasanya melalui Al-Fatihah ini, lihat umat Islam sampai detik ini belum selamat. Belum selamat, buktinya selalu meminta jalan yang lurus ketika sholatnya di dalam Al-Fatihah begitu. Nah, kemudian mereka biasanya mengatakan lagi jalan yang lurus itu, nah ini dianggap oleh mereka adalah Yohanes pasal 14 ayat 6 ini. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang melalui seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi ditarik benang merahnya, seolah-olah ada benang merah antara Al-Fatihah dengan Yohanes pasal 14 ayat 6. Padahal salah. Ya. Jalan kalau yang di Al-Fatihah, ya, perlu dipahami baik kepada saudara-saudaraku yang beragama Islam maupun saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Kami yang di Al-Fatihah itu penjelasannya, tafsirnya ada di ayat yang ketujuhnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Itu tafsirnya. Ini kita luruskan ini. Penyelewengan para misionaris terhadap surat Al-Fatihah, ya. Di dalam Al-Fatihah itu sendiri ada tafsirnya, ada penjelasannya. Bahwasanya yang dimaksud dengan jalan yang lurus di dalam ayat itu adalah jalan yang diridhoi oleh Allah, bukan jalan yang dibawa oleh Yesus. Itu salah, ya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut tentang Yohanes ini, ya. Jadi jalan yang dimaksud di dalam Al-Fatihah itu adalah jalan yang diridhoi oleh Allah, bukan jalan orang-orang yang sesat dan yang dimurkai oleh Allah. Siapa jalan yang sesat dan dimurkai oleh Allah? Kalau dalam tafsir Al-Fatihah ayat 7 itu adalah Yahudi dan Nasrani adalah yang ad-dhalunu, yang dimaksud dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdubu ad-dhalunu di situ itu adalah Yahudi dan Nasrani. Itu justru jalan kalian itu jalan menuju kesesatan, gitulah. Makanya di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu pun Yesus tidak mengakui dia dipertuhankan, begitu ya. Nah, lebih lanjut, jalan yang lurus di dalam Al-Fatihah itu juga setelah ditegaskan di dalam ayat yang ketujuhnya juga ada terdapat di dalam surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat yang ke-64. Apa bunyinya? Innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ini pernyataan Nabi Isa atau Yesus.
Silakan dibuka surat Az-Zukhruf ayat yang ke-64, itu surat yang ke-43. Ya. Apa kata Yesus ketika dia menjelaskan tentang dirinya dan sebagai utusan Allah? Dia mengatakan begini nih, kata Yesus di dalam Az-Zukhruf. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Haza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu, gitulah. Artinya sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Jadi Allah itu Tuhan Yesus dan Tuhan kamu juga. Maka sembahlah Dia. Maksudnya sembah Allah. Haza siratun mustaqim. Ini yang jalan lurus itu adalah menyembah Allah. Jadi bukan Yesus yang dikatakan sebagai Allah itu. Dan ingat, kalau kita cerna dan kita menelaah di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 yang diklaim, sekali lagi tanda kutip, diklaim dan diakui serta diyakini atau diimani oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Yesus adalah jalan kebenaran ataupun jalan yang lurus, yang menafsirkan Al-Fatihah. Itu keliru yang besar. Taruhlah benar Yesus jalan yang lurus. Jalan yang dimaksud di sini adalah posisinya Yesus bukan sebagai Tuhan. Coba dicerna baik-baik kalimat ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus dalam hal ini hanya sebagai jalan, bukan tujuan. Sama, Muhammad itu sebagai jalan, bukan sebagai tujuan. Di dalam Islam, jalan yang harus diikuti adalah Rasulullah Muhammad SAW supaya mencapai atau mendapatkan derajat kepada Allah, mencapai kehendak, yang menjalankan kehendak dan syariat yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah. Tujuannya adalah Allah, jalannya adalah Muhammad di dalam Islam. Sama di dalam Kristen juga demikian. Tujuannya adalah Bapa. Dalam ayat ini ya, Yohanes pasal 14 ayat 6 ini, tujuannya adalah Bapa. Bapa itu siapa? Ya Allah. Tidak ada yang sampai kepada Bapa ya kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Aku itu bukan Allah tapi Yesus. Jadi nggak ada orang yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Yesus dalam hal ini adalah sebagai jalur, sebagai jalan yang diikuti oleh kaumnya, oleh Bani Israel untuk mencapai Allah atau mencapai Bapa. Untuk bisa berurusan, berhubungan kepada Bapa. Dengan jalan yang dimaksud, dengan apa? Jalan itu adalah ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Yesus. Yang tentunya ajaran itu juga yang berasal dari Bapa. Ya. Karena Yesus sendiri tidak berkata apa-apa. Melainkan itu kehendak Bapa yang ada di surga. Kan begitu. Jadi posisi Yesus itu bukan Tuhan. Itu intinya. Dia hanya jalan dan dia bukan tujuan. Tujuannya tetap Allah atau tujuannya adalah Bapa, sedangkan Yesus adalah fasilitas atau jalan untuk menuju kepada Bapa. Dan jalan itu bukan tujuan. Yesus bukan tujuan akhir. Yesus bukan menjadi titik akhir dari perjalanan peribadatan umat-umat ataupun kaumnya Yesus itu. Dia hanya sebagai fasilitas, jalur yang harus ditempuh, jalur yang harus diikuti ya. Untuk mencapai kepada Bapa, untuk mencapai kepada Allah. Maka Yesus sebagai penjembatan antara manusia dengan Allah di saat itu, sebagai perwalian dan perwakilan Allah, sebagai nabi dan sebagai rasul. Jadi bukan sebagai Tuhan. Posisinya jelas ini dikatakan di sini begitu tuh. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Benar, Yesus itu jalan, jalur atau alur atau jembatan. Dan kebenaran, benar, dia benar menyampaikan ajarannya, benar. Kebenarannya itu di mana? Banyak video-video saya menjelaskan bahwasanya apa yang dilaksanakan Yesus itu, apa yang diajarkan oleh Yesus itu adalah suatu kebenaran. Bahkan kebenaran itu kami umat Islam yang menjalankan. Ya, kami mengklaim bahwasanya
Justru kami umat Islamlah, kita umat Islamnya yang saat ini yang lebih dekat melaksanakan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Contohnya apa? Ya, Yesus mengajarkan tentang sholat. Yang melaksanakan sholat siapa sekarang? Orang Kristen, umat Kristen, atau umat Islam? Kita umat Islam. Yesus mengajarkan tentang syahadat. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas di situ kata-katanya tentang keesahan Tuhan, tentang tauhid, ilmu tauhid. Dan yang menjaga sekarang siapa yang mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan secara mutlak dan secara sempurna? Kami umat Islam. Kita umat Islam. Ya. Yesus mengajarkan puasa. Ya, ada nanti kita bicara tentang puasa ya. Karena memang sebentar lagi ini mau Ramadan. Kita kaitkan ternyata juga Yesus melaksanakan puasa. Siapa yang melaksanakan puasa? Kita yang berpuasa umat Islam. Ya. Apalagi Yesus mengajarkan tentang khitan, ajaran khitan yang karena memang khitan bersunat ajaran yang dibawa oleh Yesus yang bersumber dari Nabi Ibrahim. Siapa sekarang melaksanakan itu? Umat Islam. Itu kebenaran-kebenaran yang diungkap. Apalagi tentang perintah berkerudung, ya. Perintah berkerudung yang diperintahkan Allah kepada kaum Bani Israel, khususnya kaum perempuan. Sekarang siapa yang melaksanakan? Umat Islam. Ya. Nah, jadi akulah jalan dan kebenaran itu memang benar. Yesus hanya jalan, hanya fasilitas untuk menuju kepada Allah, menuju kepada Bapa. Tapi Yesus bukan Bapa, bukan tujuan. Ya. Yesus hanya jalan, tapi bukan tujuan. Yesus hanya membantu umatnya, kaumnya, sebagai fasilitas untuk mencapai kepada jalan akhir, titik akhir, tujuan yang akan ditempuh. Siapa? Ya, di Bapa atau Allah. Jadi bukan Yesus, jangan salah artikan. Ingat, saudara-saudaraku yang beragama Kristen, khususnya pada misionaris, jangan memanipulasi ayat. Ya, jangan memanipulasi ayat demi keuntungan yang secuil, itu bahasanya ya. Ingat, di dalam Islam jalan yang lurus itu udah jelas. Az-Zukhruf ayat yang ke 46 tadi jelas dikatakan bahwasanya yang dikatakan jalan, yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah Allah. Ya. Innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Haza siratul mustaqim. Ya, itu kata Al-Qur'an, yang jalan lurus itu adalah menyembah. Kamu mengakui sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Ya, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Haza siratul mustaqim. Dan ini jalan yang lurus itu begitu, ya. Kalau rinciannya tadi di Al-Fatihah ayat yang ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang mendapat nikmat oleh Allah. Ya, yang diridhoi oleh Allah, yang mendapat nikmat oleh Allah. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan yang sesat. Siapa yang dimurkai dan sesat? Yakni Yahudi dan Nasrani. Itu dalam tafsiran Al-Fatihah itu. Makanya di dalam Az-Zukhruf itu dikatakan innallaha rabbi wa rabbukum haza siratul mustaqim. Jadi bukan Yohanes pasal 14 ayat 6 ini sebagai jalan yang lurus. Jalannya lurus yang ada di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 ini menjelaskan justru kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen bahwasanya Yesus itu hanya haluan, hanya jembatan, hanya fasilitas, hanya jalan untuk menuju kepada Bapa, untuk menuju kepada Allah, untuk menjalankan syariat-syariat Allah. Begitu saudara. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan jalan yang lurus, kata Yesus, maka ikutilah dia. Ikutilah dia. Tidak seorang pun mencapai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Artinya, kalian tidak akan sampai kepada Allah, kepada Tuhan, kalau tidak mengikuti ajaran-ajaran Yesus yang sebenarnya.
Ingat, ajaran Yesus itu banyak. Dalam Ten Commandment, Yesus memerintahkan untuk tauhid, ilmu tauhid. Tidak boleh ada Tuhan yang lain di hadapan Yesus, di hadapan Allah, maaf. Tidak ada Tuhan yang lain di hadapan Allah. Sucikan tuh hari Sabat, bukan hari Minggu. Itu ajaran Tuhan. Itu ajaran Yesus. Itu jalan yang dimaksud oleh Yesus. Jadi bukan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai tujuan akhir, tapi Yesus adalah sebagai jalan, sebagai fasilitas untuk mencapai kepada Allah. Demikian saudara bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat dan menjadi iktibar bagi kita semua dan bahan pemikiran, bahan kritis buat kita dan saudara-saudara kita yang beragama Kristen di dalam mengkritisi ayat-ayat Bible-nya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.